First Students Kumaka Berna Damang Sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Spiritual Domain yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah gunung bersalju. Terlihat sekelompok suku bersama dengan seorang pemuda bernama Kinli, yang saat itu mereka sedang mencari keluarga mereka yang hilang entah kemana. Dan ternyata keluarga mereka sudah tewas di sana dengan kondisi yang mengenaskan. Kemudian Kinli pun menggunakan daun lampionnya untuk menerangkan tempat tersebut. Dan begitu terkejutnya mereka melihat seekor laba-laba raksasa yang mereka anggap telah membunuh keluarganya itu. Sehingga Kinli pun mengeluarkan kekuatan petir terkuatnya untuk menyerang laba-laba tersebut. Namun dikarenakan monster itu sangatlah kuat, membuat Kinli tak bisa mengalahkannya. Yang pada akhirnya Kinli pun menggunakan giok petirnya yang berguna untuk memanggil kekuatan petir dari langit. Sehingga ia pun mengalahkan monster tersebut dengan kekuatannya itu. Dan setelah itu, mereka pun sangat bersedih melihat keluarga mereka telah terbunuh oleh monster tersebut dengan membawanya pulang ke tempat keluarga mereka masing-masing. Dan keesokan paginya, di dalam sebuah goa yang terletak di wilayah suku Ling, terlihat Kinli sedang berlatih menggunakan kekuatan petirnya tersebut. Namun terkadang kekuatannya itu seketika tidak bisa ia gunakan sepenuhnya, yang membuatnya merasa kebingungan. Kemudian datanglah seorang wanita ke sana bernama Ling Yu yang merupakan anak dari ketua suku Ling. Ia ke sana dengan membawa makanan untuk Kinli yang saat itu sedang berlatih di sana. Singkatnya malam hari pun tiba. Terlihat warga suku Ling sedang berkumpul di luar untuk melihat sinar bulan yang sangat indah yang kemunculannya hanya setahun sekali. Di sana juga terlihat ketua suku tersebut bernama Ketua Ling yang saat itu sedang bahagia melihat warganya berkumpul di sana. Namun seketika kebahagiaan itu tertunda. Terlihat orang-orang dari pavilion terdiri dari suku Du dan suku Yu ke tempat mereka dengan mencari dan menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Kinli. Setelah itu Kinli pun dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi di sana. Yang saat itu orang-orang dari pavilion menuduh Kinli sebagai pelaku pembunuhan warga di 30 desa. Dikarenakan warga di sana tewas dengan luka bakar terkena petir yang sangat mengenaskan. Dan orang yang bisa menggunakan petir hanyalah Kinli seorang. Mendengar hal itu, warga suku Ling yang berada di sana membantah jika Kinli sebagai pelakunya. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain, Kinli pun harus dipenjara untuk sementara waktu. Kemudian Kinli pun dimasukkan ke dalam penjara dengan dijaga oleh pasukan dari suku Ye. Tak lama kemudian Ling Yu pun datang menemui Kinli dengan memberikan makanan kepadanya. Yang saat itu ia pun sangat mengkhawatirkan keadaan Kinli di sana. Setelah itu tiba-tiba suku Du datang dengan membantai para penjaga dari suku Ye. Ia melakukan hal tersebut agar Kinli menjadi tersangka atas pembunuhan ini. Dengan begitu, suku Ling akan disalahkan atas tindakan dari Kinli dan suku Ling akan tunduk terhadap suku Du miliknya. Kemudian Kinli pun diserang oleh Du Shao yang membuatnya terluka. Dan terlihat seorang pria bernama Yusin datang ke sana untuk menyelamatkan Kinli. Namun ia yang lemah harus menjadi tawanan. Yang saat itu Du Shao pun menyuruh Kinli untuk segera pergi dari tempat tersebut. Atau jika tidak, Yusin akan dibunuh olehnya. Dikarenakan ia menginginkan Kinli mati membeku di luar sana. Dengan bersamaan terlihat suku Ling melihat sinar bulan yang sangat indah yang hanya muncul setahun sekali. Mereka pun menerbangkan lampionnya dengan sebuah kertas harapan di dalamnya. Namun tidak untuk Kinli yang berada di tengah hutan bersalju yang sangat lebat. Ia hanya bisa duduk bersedih merenungi nasibnya yang tidak membakar kertas harapannya di dalam lampion tersebut. Dan Kinli yang akan pingsan dikarenakan terluka parah. Ia tersengaja melihat seorang wanita di hadapannya. Dan singkatnya orang-orang dari suku Ling pun mencari keberadaan Kinli. Dikarenakan Kinli telah hilang dari penjara. Terlihat badai salju yang sangat lebat membuat mereka kewalahan untuk mencari Kinli. Dan pencarian mereka pun harus dihentikan.
Sementara itu Du Shou bersama pengawalnya datang ke suku Ling. Di sana ia memfitnah dengan memberitahukan jika Qin Li kabur dari penjara dengan membunuh semua pasukan dari suku Ye. Dengan kesempatan itu Du Shou mengancam ketua Ling untuk menikahkan dirinya dengan anaknya tersebut, yaitu Ling Yu. Namun jika tidak, maka ia mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada suku Ye agar suku Ling dimusnahkan. Di sisi lain, terlihat Qin Li yang tersadar dari pingsannya. Di sana terdapat pasukan yang berasal dari suku Xuantian, dan saat ini Qin Li telah diselamatkan oleh kedua dewi suci tersebut dengan berniat agar Qin Li membantu mereka berdua dalam mencari keberadaan penyihir yang merupakan salah satu dari sekte iblis. Dan saat ini penyihir tersebut berada di lembah Dewa Salju, dikarenakan itu merupakan tempat penyembuhan bagi penyihir. Lalu salah satu dewi suci tersebut yang bernama Ting Yu langsung mengobati tubuh Qin Li yang saat ini sedang terluka. Di dalam perjalanannya, Qin Li pun telah sampai di sebuah desa yang membuatnya sangat terkejut. Dikarenakan di sana terlihat banyak sekali para mayat yang bergelimpangan, dan ternyata itu semua ulah dari kedua dewi ini yang saat itu mereka ingin menangkap penyihir yang berada di desa ini. Namun kedua dewi itu membabi buta mengeluarkan kekuatannya yang tanpa melihat di sekelilingnya terdapat orang-orang yang tidak bersalah yang harus menjadi korban dari serangan tersebut. Mendengar hal itu, Qin Li pun sangat marah kepada mereka berdua dikarenakan ulahnya membuat para suku lainnya memfitnah dirinya sebagai pelaku pembantaian tersebut. Sehingga Qin Li mengajukan perjanjian dengan mereka untuk membersihkan namanya dari tuduhan itu. Dengan imbalan ia akan melanjutkan perjalanannya menuju lembah Dewa Salju. Singkatnya mereka pun telah sampai di sebuah danau yang telah menjadi es. Namun seketika Qin Li menghentikan perjalanannya, dan dengan segera beberapa pasukan pun mengeceknya, yang tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam dasar danau tersebut. Saat itu Qin Li pun mengatakan kalau di danau ini terdapat seekor hewan raksasa pemakan logam. Siapapun yang menggunakan barang yang berlogam, maka ia akan tersedot ke dalam danau. Mengetahui hal itu, Ting Yu pun menyuruh semua pasukannya untuk melepaskan jubah perang mereka, yang seketika baju perang mereka pun langsung terhisap ke dasar danau tersebut. Di tempat lain, terlihat Ling Yu yang sedang mencari keberadaan Qin Li yang telah menghilang. Ia pun mendatangi kediaman milik Qin Li di waktu kecil. Di sana ia teringat kembali di waktu dulu, yang dimana ia selalu perhatian kepada Qin Li dan sangat menyukainya. Namun saat itu Qin Li malah selalu memintanya untuk berhenti menyukainya, dikarenakan ia telah berjanji kepada kakeknya untuk menjadi seorang dewa dan tidak akan menikah sebelum mimpinya itu telah tercapai. Setelah itu Ling Yu pun menemui dan menerima tawaran dari Du Shou yang ingin menikahinya. Meskipun ia mengetahui kalau Du Shou tidak menyukainya dan hanya memanfaatkan pernikahan tersebut untuk mewujudkan keinginan ayah dari Du Shou agar menjadi seorang ketua pavilion. Dan semuanya itu terpaksa Ling Yu lakukan demi menyelamatkan suku Ling dari tuduhan atas tewasnya suku Ye saat itu. Mendengar hal itu tentu saja membuat ayahnya dan semua pamannya merasa terkejut, dikarenakan Ling Yu tidak membicarakan terlebih dahulu kepada mereka dan langsung mengambil keputusan secara sepihak. Bahkan sang ayah pun merasa bersedih melihat anaknya yang akan menikah dengan orang yang ia tidak cintai hanya demi melindungi sukunya. Singkatnya, keesokan harinya, Qin Li bersama yang lainnya berjalan menuju lembah Dewa Salju untuk menemukan penyihir. Namun di dalam perjalanan terlihat berbatuan bersalju menutupi jalan mereka, sehingga Qin Li dan Liang mencoba pergi ke atas gunung untuk melihat kondisi di sana. Setelah mereka berdua sampai di atas gunung, mereka tak sengaja melihat sebuah perkampungan di bawah sana dan berniat mencari informasi di perkampungan tersebut. Namun ternyata ini semua telah direncanakan oleh Qin Li untuk menjebak Liang. Terlihat seorang pria bernama Gao Yu menemui mereka berdua, dan dia merupakan teman kecil dari Qin Li yang berasal dari suku Gao. Yang seketika Qin Li dan Gao Yu langsung menyerang Liang di sana.
Setelah berhasil mengikat Liang, Qin Li lalu kembali menemui Ting Yu dengan menceritakan rekayasanya dengan mengatakan kalau Liang telah dibunuh oleh penyihir. Namun dengan mengejutkan, Liang kembali dengan membawa Gao Yu di sana, yang ternyata Liang selama ini hanya berpura-pura lemah. Dan Ting Yu yang merasa kalau Qin Li telah membohonginya, ia pun langsung menyerangnya. Namun sesaat Qin Li mengatakan kalau Gao Yu mengetahui jalan untuk menuju ke lembah Dewa Salju dan bersedia menunjukkan jalan tersebut kepada mereka. Ketika mereka telah sampai di sana, tiba-tiba mereka pun diserang oleh bayangan hitam yang membuat pasukan tersebut hilang seketika. Dan di saat Qin Li merasa kebingungan mencari keberadaan mereka, Ting Yu pun menghampirinya dengan membawanya masuk ke dalam goa. Yang ternyata saat ini mereka semua berada di dalam goa tersebut dan tidak sadarkan diri dikarenakan terpengaruh dari kekuatan penyihir. Sehingga Ting Yu memiliki sebuah rencana untuk mengalahkannya, yaitu dengan meletakkan kotak segel miliknya di atas batu besar di sana. Dengan segera Qin Li pun mengambil kotak itu dan ia pun masuk ke dalam goa untuk meletakkan kotak tersebut. Namun tidak disangka rencananya telah disadari oleh penyihir yang membuat mereka harus bertarung. Dan pada akhirnya Qin Li pun berhasil meletakkan kotak tersebut yang membuat mereka semua tersadar kembali. Akan tetapi saat ini Qin Li terperangkap di dalam segel itu dan tidak bisa keluar dari sana. Seketika Qin Li pun menggunakan kekuatan petirnya, yang tentu saja semua orang di sana merasa terkejut dikarenakan mereka tidak menyangka kalau Qin Li bisa menggunakan kekuatan petirnya yang sangat kuat. Merasa tak ada pilihan lain, Jing Xuan berniat akan mengorbankan dirinya untuk membuka segel dan meminta mereka semua untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terlihat Gao Yu kembali masuk ke dalam goa untuk menemukan Qin Li, dan ia pun berhasil menemukannya yang sudah tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba di depan goa terlihat dua serigala putih yang menghampiri mereka. Singkatnya Qin Li yang sudah tersadar kembali, ia pun melihat sesosok dua serigala putih dengan ditemani seorang perempuan cantik bernama Folly yang merupakan penguasa wilayah terdingin di dunia ini. Kemudian di malam harinya, terlihat mereka berdua sedang menaiki serigala tersebut menuju suku Ling. Namun tak sengaja di dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Yu Xin yang mengatakan jika esok hari Ling Yu akan menikah dengan Du Shao untuk menyelamatkan suku Ling dari tuduhan suku Du, yang membuat Qin Li mendengarnya langsung menuju ke pavilion untuk menyelamatkan Ling Yu dari pernikahannya tersebut. Keesokan paginya terlihat acara pernikahan pun akan segera dimulai. Namun di sana terlihat kedua mempelai tidak bahagia akan pernikahan mereka. Masing-masing dari keduanya memiliki misi dari pernikahan tersebut agar suku mereka menjalin hubungan baik satu sama lain. Sementara di luar terlihat Qin Li bersama Gao Yu telah sampai di pavilion dan mereka pun menerobos masuk dengan bantuan serigala untuk mengalahkan pasukan yang berjaga di depan. Yang pada akhirnya Qin Li pun telah sampai di sana, yang membuat semua orang sangat terkejut dikarenakan saat ini mereka mengetahui kalau Qin Li telah mati. Dan Du Shao yang melihatnya pun langsung menyerang Qin Li sehingga terjadilah pertarungan di sana. Namun pertarungan mereka berakhir dengan imbang. Setelah itu Qin Li mengeluarkan sebuah plakat dari suku Xuantian yang membuat mereka semua tunduk hormat kepadanya, dikarenakan suku Xuantian merupakan suku yang tertinggi dari suku yang lainnya. Dan singkatnya Du Shao pun dihukum oleh ayahnya dikarenakan di sana Qin Li memberitahukan kepada ketua suku Du tersebut jika anaknya ini telah membunuh pasukan dari suku Ye. Bahkan dia pun telah memfitnahnya sebagai pelaku pembunuhan itu. Sehingga ketua suku Du itu pun meminta maaf kepada Qin Li yang saat ini memegang plakat Xuantian. Kemudian mereka berdua pun kembali ke aula pavilion dengan menceritakan kejadian tersebut kepada semua orang di sana. Sehingga suku Ye yang mendengarnya pun sangat terkejut dikarenakan selama ini ternyata suku Du telah mengkhianati suku mereka. Di malam harinya, Du Shao menghampiri Qin Li dan meminta maaf kepadanya. Namun saat itu Qin Li merasa permintaan maafnya itu hanyalah bercanda, dikarenakan tidak mungkin seorang Du Shao yang mau meminta maaf. Sehingga demi meyakinkan Qin Li kalau ia merasa bersalah, Du Shao pun hendak mempertemukannya dengan seorang master yang dapat membuat Qin Li menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu seketika Qin Li pun memaafkannya dan menyetujui tawaran tersebut.
Di tempat lain, Gao Yu yang menceritakan kalau plakat suku Xuantian yang berada di tangan Qin Li merupakan plakat yang ia temukan. Oleh karena itu Qin Li menggunakan plakat tersebut dan berpura-pura menjadi utusan dari suku Xuantian agar bisa menggagalkan pernikahan Ling Yu. Singkatnya, Qin Li pun telah tiba di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang master bernama Master Yao. Ketika berada di dalam, Qin Li pun melihat beberapa gambar spiritual yang sama persis dengan mimpinya selama ini. Mendengar hal tersebut membuat sang master menjadi terkejut, dikarenakan tidak semua orang mengetahui gambar spiritual. Dan demi untuk meyakinkan sang master, Qin Li pun mencoba mengingat gambar yang ada di mimpinya dan menggambarkannya di atas kayu tersebut. Melihat hal itu, sang master yang penasaran terhadap pengetahuan Qin Li yang memiliki bakat terpendam, ia pun menyuruhnya untuk mengingat semua gambar di mimpinya tersebut. Dikarenakan dengan begitu, Qin Li nantinya bisa menjadi seorang yang sangat kuat. Kemudian Qin Li yang kembali ke pavilion, namun di sana ia dikejutkan dengan kematian seluruh orang-orang dari suku Ye. Hal tersebut membuat mereka mencurigai kalau semuanya ini pasti ulah dari penyihir. Dikarenakan Qin Li memegang plakat suku Xuantian, ketua suku Du memintanya untuk menemukan Dewi Suci. Namun Qin Li yang pada awalnya hanya berbohong mengenai dirinya yang merupakan utusan dari suku Xuantian, ia pun hanya bisa terdiam. Setelah dari pavilion, Qin Li dan Ling Yu pun kembali ke suku Ling. Namun di sana ia melihat Yuxin yang sangat bersedih, dikarenakan sudah beberapa hari Xuan belum juga pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dan ternyata saat ini Xuan berada di sebuah desa yang terpencil yang saat itu sedang musim semi. Ia pun dengan segera membeli pakaian di sebuah toko yang tak jauh dari sana. Namun setelah ia keluar membeli pakaian, ia justru dirampok oleh seseorang. Saling kejar pun terjadi di sana. Namun di saat pencuri itu hampir saja ia dapatkan, ia pun tak sengaja bertemu dengan seseorang yang tak ia kenal. Di malam harinya, saat itu Qin Li dan Gao Yu merasakan seperti ada seseorang yang mengikuti mereka. Namun mereka mengabaikannya dengan melanjutkan perjalanannya, yang ternyata orang itu adalah penyihir yang sudah berada di sana. Demi untuk menghilangkan kesedihan Yuxin, Qin Li dan Gao Yu mengajaknya minum bersama dan bercerita tentang masa kecil mereka. Namun dikarenakan kondisi Yuxin yang sudah mabuk berat, ia pun harus dibuat pingsan oleh Gao Yu, dan dengan segera ia pun akan mengantarkannya ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya Gao Yu pun bercerita di saat ia mengantarkan Yuxin, yang ternyata orang itu bukanlah Yuxin melainkan penyihir yang sedang menyamar. Mendengar hal tersebut, Qin Li bergegas melihat Yuxin dan membangunkannya. Di sana Qin Li menanyakan kemana saja Yuxin semalaman. Dan Yuxin pun menjawab kalau di waktu itu ia bertemu dengan seorang perempuan yang ia anggap sebagai Xuan. Dan setelah itu ia tak mengingat apa-apa lagi. Oleh karena itu Qin Li pun menyadari kalau penyihir berada di sekitar mereka yang sedang menyamar menjadi salah satu dari mereka. Kemudian Qin Li pun menemui Ling Yu untuk memastikan keadaannya saat ini. Namun siapa sangka tiba-tiba Ling Yu bersikap aneh. Merasa ada yang tidak beres, Qin Li pun langsung pergi dari sana. Dan setelah itu ia pun menceritakan sikap Ling Yu yang terlihat aneh kepada Gao Yu. Dan mereka pun mulai mencurigai kalau penyihir tersebut sedang menyamar menjadi Ling Yu. Dengan bersamaan Ting Yu juga berada di sana, yang tentu saja kehadirannya membuat mereka merasa terkejut. Dan lalu Qin Li mengembalikan plakat suku Xuantian kepadanya, yang ternyata kehadiran Ting Yu ke sana dikarenakan ia merasakan keberadaan penyihir yang berada di suku Ling dan menyamar menjadi Ling Yu. Sehingga Qin Li pun menanyakan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Ling Yu saat ini. Namun Ting Yu berkata tidak ada cara untuk menyelamatkannya selain membunuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Qin Li menjadi terkejut dan akan membuat rencana sendiri untuk memastikan apakah itu Qin Li yang asli atau bukan. Kemudian ia pun mendatangi kediaman Ling Yu dan langsung memeluknya dari belakang. Dari sinilah Qin Li mulai berbohong dengan mengatakan kalau ia selama ini mencintainya dan akan menikahinya. Namun siapa sangka ketika Qin Li melihat cermin di sana, ternyata orang tersebut bukanlah Ling Yu yang asli, melainkan penyihir yang sedang menyamar menjadi Ling Yu. Dan keesokan harinya, kejadian tadi malam ia ceritakan kepada Gao Yu.
Namun mereka saat ini tidak mungkin bisa melawan penyihir. Maka dari itu Qin Li meminta Gao Yu untuk menemui Fao Li yang merupakan penguasa wilayah terdingin agar bisa mendapatkan bantuan untuk membunuh penyihir dan menyelamatkan Ling Yu. Setelah itu Gao Yu pada akhirnya pergi untuk menemui Fao Li. Namun di dalam perjalanannya ia malah bertemu dengan Ling Yu di sana. Seketika ia pun merasa ragu apakah itu Ling Yu yang asli atau bukan. Tanpa sepatah kata pun Ling Yu pun mendekatinya dan langsung memeluknya. Dan ketika Gao Yu tak sadarkan diri akibat pengaruh sihirnya, dan ternyata orang itu adalah penyihir. Singkatnya, pernikahan Qin Li bersama Ling Yu pun akan segera dimulai. Dikarenakan sebelumnya Qin Li pernah berjanji jika ia akan menikah dengannya. Walaupun ia sudah mengetahui jika Ling Yu yang di sampingnya ini bukanlah yang asli. Dan ternyata ini semua misi yang sudah direncanakan oleh Qin Li bersama Ting Yu, yang dimana Qin Li akan melemparkan sebuah segel mantra yang akan merusak identitas asli dari Ling Yu. Setelah itu ia pun melemparkan segel mantra tersebut dengan mengatakan kalau Ling Yu yang di depannya ini merupakan jelmaan dari penyihir, yang membuat semua orang di sana menjadi terkejut. Dan sementara dari belakang Ting Yu langsung menyerang semua orang yang berada di sana. Yang ternyata Ting Yu merupakan jelmaan dari penyihir, yang membuat semua orang yang berada di sana harus menjadi korban akibat serangan tersebut. Dan penyihir itu lalu menampakkan dirinya dengan mengatakan kalau Ling Yu yang ditemui oleh Qin Li di waktu itu merupakan yang asli. Ia hanya merekayasa cermin di sana supaya Qin Li beranggapan kalau Ling Yu adalah jelmaan penyihir. Hal tersebut ia lakukan supaya bisa membunuh semua warga suku Ling termasuk Qin Li. Tak lama kemudian Ting Yu yang asli pun datang ke sana dan ia pun menyerang penyihir tersebut. Ting Yu yang masih berusaha untuk menyerang penyihir itu, namun dia justru terkena ilusi masa lalu dari dirinya sendiri, yang dimana ia selama ini sangat menyukai seseorang, namun orang tersebut tidak menyukainya. Bahkan siapa sangka wajah orang itu sama persis dengan Qin Li. Tak lama kemudian ia pun disadarkan oleh Qin Li yang akan membunuhnya, dikarenakan ia beranggapan kalau semua insiden ini ulah dari Ting Yu. Namun di sana Du Shao menyadari kalau penyihir tersebut sedang menyamar menjadi salah satu pasukan di sana. Yang ternyata dugaannya pun benar, yang seketika penyihir tersebut menampakkan wujudnya sambil tertawa dan lari dari sana. Sementara Qin Li kembali ke dalam sebuah goa tempatnya berlatih. Di sana ia mencoba mengambil seluruh kekuatan petirnya yang berasal dari langit dengan memasukkannya ke dalam sebuah giok petir, agar nantinya ia bisa menggunakan kekuatan petirnya untuk mengalahkan dan membunuh penyihir tersebut. Sedangkan Ting Yu dan pasukannya berhasil menemukan penyihir itu dan langsung menyerangnya. Namun penyihir tersebut mengeluarkan kekuatan dahsyatnya yang membuat Ting Yu dan pasukannya menjadi kewalahan. Tak lama kemudian Qin Li pun telah sampai di sana dan tanpa basa-basi langsung menyerang penyihir itu. Namun siapa sangka Qin Li masih belum bisa mengalahkannya. Dengan begitu ia pun memanggil petir dari langit agar bisa mengalahkan penyihir ini. Namun resikonya Qin Li akan terkena petir itu yang membuatnya akan tewas di sana. Dan ketika petir itu akan menyambar Qin Li, tiba-tiba Yuxin menyelamatkannya dan terkena sambaran petir tersebut. Singkatnya Qin Li dan Yuxin tidak berhasil mereka temukan, dan Du Shao mengatakan jika mereka berdua telah tewas bersama dengan penyihir tersebut. Dan hal itu membuat orang-orang dari suku Ling merasa sangat bersedih dengan tidak percaya jika Qin Li dan Yuxin telah mati. Namun Gao Yu yang penasaran ia pun kembali ke dalam goa tersebut dengan merasa yakin jika Qin Li dan Yuxin masih hidup. Akan tetapi seketika ia melihat serpian tanah yang telah terbakar, yang ia anggap jika mereka berdua telah menjadi abu terkena sambaran petir. Ia pun merasa bersedih dengan meminta maaf dikarenakan tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Namun seketika dari belakang, arwah dari penyihir berada di sana. Gao Yu yang marah hendak menghancurkannya. Namun penyihir itu berkata jika Gao Yu tidak memiliki kekuatan apapun. Di sini penyihir itu pun memberikan sebuah cincin klan iblis yang bisa membuat Gao Yu menjadi kuat. Dengan menjanjikan kekuatan yang sangat besar, membuat Gao Yu bisa melakukan apapun yang ia mau, terutama menaklukkan hati Ling Yu yang ia cintai. Dan dikarenakan hasutan itu, pada akhirnya ia pun termakan godaan dari penyihir tersebut yang seketika langsung mengambil cincin itu.
Dan singkatnya yang pada akhirnya Suan-Suan pun kembali ke suku Ling. Hal tersebut membuat semua orang merasa senang termasuk sang ketua suku. Di sana Suan-Suan datang bersama dengan Song dan Luli yang berasal dari perguruan lembah dan sekaligus tempat tinggal saat itu. Kemudian sang ketua suku Ling dan yang lainnya berkumpul di kediamannya. Di sana Song yang melihat Ling Yu. Ia pun mengetahui kalau Ling Yu terkena penyakit racun api yang sangat sulit untuk diobati. Sehingga ia berencana akan membawanya pergi ke perguruan lembah untuk mengobati penyakitnya tersebut. Mendengar hal itu, ketua suku Ling yang tak ada pilihan lain harus mengizinkannya. Dikarenakan apabila tidak disembuhkan, maka penyakit racun api ini bisa membunuhnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Qin Li datang ke suku Ling yang membuat mereka semua yang melihatnya merasa terkejut. Dikarenakan mereka menganggap jika Qin Li sudah mati. Lalu Qin Li pun mengatakan jika ia telah menyesal dikarenakan sebelumnya telah mempercayai semua perkataan dari penyihir yang saat itu sedang menyamar orang-orang di suku Ling. Sehingga atas kejadian itu membuat banyak orang yang menjadi korban. Namun ketua Ling beserta semua warga yang ada di sana telah memaafkannya, yang membuat Qin Li merasa senang. Setelah itu sang ketua bertanya kepada Qin Li tentang kejadian yang menimpanya saat itu. Qin Li pun menceritakan bahwa Yu Xin tiba-tiba muncul dan menghadang petir yang akan mengenainya. Dari sinilah ia juga merasa bingung dikarenakan yang ia tahu jika Yu Xin tidak memiliki kekuatan. Namun pada saat itu Yu Xin justru menggunakan kekuatannya agar bisa terjun ke dalam jurang dan menghadang petir tersebut. Kemudian Qin Li pun menemui Ling Yu di sana dengan meminta maaf dikarenakan sebelumnya ia sudah menganggapnya sebagai jelmaan penyihir. Ling Yu yang sudah memaafkannya dari awal, ia pun mengatakan kalau dirinya akan pergi ke perguruan lembah untuk mengobati penyakit yang dideritanya saat ini. Dan tidak hanya itu, ia juga berniat akan berlatih di sana agar menjadi lebih kuat. Dengan mendapatkan kabar tersebut, membuat Qin Li menjadi senang dikarenakan ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit dari Ling Yu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.